Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu dinukum al-wara. Dalam salah satu hadisnya diriwayatkan bahwa Rasul pernah berkata bahwa sebaik-baiknya agamamu adalah al-wara. Wara ini yang kemudian yang menjadi amanat Rasul dalam riwayatnya yang dipegang dan menjadi salah satu pilar dalam hal kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam Thariqah Alawiyah, dalam jalan-jalan suci yang dibangun oleh para ulama dari Hadramut tentang jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada 5 pilar utama yang diantaranya adalah al-wara. Yang pertama adalah ilmu, kemudian yang kedua adalah amal, kemudian yang ketiga adalah ikhlas, kemudian yang keempat adalah khauf. Khauf ini adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah wara, yang akan menjadi pembahasan kita pada subuh kali ini. Wara artinya waspada atau berhati-hati dalam segala hal yang kaitannya dengan hubungan kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dan hubungan kita dengan sesama manusia. Wara, berwaspada, berhati-hati selalu. Maka kemudian para ulama menekankan pentingnya sikap waspada dan hati-hati bagi kita sebagai seorang muslim dalam melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhati-hati di sini adalah berhati-hati dalam segala hal. Dan yang utama dari sikap wara itu sendiri adalah berhati-hati terhadap hal-hal yang sifatnya subhat. Hal-hal yang sifatnya kita tidak mengetahui kehalalan atau keharamannya. Hal-hal yang sifatnya kita masih ragu kehalalan dan keharamannya, maka ditekankan di sini oleh para ulama, bagi siapa yang mau sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ambillah sikap wara terhadap hal-hal yang sifatnya subhat tersebut. Baik dalam hal memilih makanan dan minuman, dalam hal memilih pakaian, baik yang mau digunakan untuk beribadah kepada Allah khususnya, maupun digunakan untuk hal-hal yang sifatnya sehari-hari. Karena kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita bekerja, kita berolahraga, kita melakukan segala sesuatu jika diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atau diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bernilai ibadah. Sehingga berhati-hatilah dengan segala sesuatu yang kita pakai dalam segala kesempatan. Karena kata Allah, siapa yang misalnya tidur atau siapa yang misalnya berolahraga untuk menguatkan badannya sehingga dia bisa maksimal staminanya dalam beribadah, maka itu adalah ibadah tersendiri. Tidurnya maupun olahraganya, makannya dan minumnya, segala sesuatu, maka itu termasuk ibadah. Maka ditekankan di sini sikap wara dalam segala hal.
sikap berhati-hati. Pertama, dalam hal mengkonsumsi makanan dan minuman. Ditekankan untuk selalu berhati-hati, karena apa yang masuk ke dalam diri kita itu akan menjadi bagian dari tubuh kita yang akan mempengaruhi suasana hati kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan ada seorang sufi yang ia memiliki anak, yang anaknya ini betul-betul dirawat oleh dia dari segala sesuatu, bukan hanya yang haram, tapi segala sesuatu yang subhat, yang tidak jelas. Sehingga anak ini ada di rumahnya saja, kemudian mengkonsumsi sesuatu yang jelas kehalalannya dan keberkahannya, dan tidak pernah keluar rumah untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun hal-hal yang belum jelas posisinya. Misalnya wajahnya perempuan, itu kan diperdebatkan oleh ulama, apakah itu termasuk aurat atau tidak. Nah, si anak ini dari kecil tidak pernah keluar rumah, sehingga tidak pernah melihat segala sesuatu yang sifatnya subhat, yang tidak jelas masih hukumnya. Jadi begitu sterilnya anak ini secara agama, dijaga oleh orang tuanya sampai umur 14 tahun, dan ketika sudah berumur 14 tahun, suatu hari orang tuanya membawanya ke pasar. Kenapa membawanya ke pasar? Untuk melihat bagaimana kualitas dari anak yang telah dijaga oleh orang tuanya ini. Dia bawa ke pasar. Karena pasar itu kan bisa kita melakukan ibadah di sana, yaitu dengan memperjualbelikan barang-barang yang halal untuk mendapatkan rezeki, memberi nafkah kepada keluarga, yang itu termasuk ibadah. Namun di sisi lain banyak terjadi hal-hal yang diharamkan oleh Allah di pasar. Ada riba di sana. Kemudian ada mencuri timbangan, yang itu salah satu dosa yang sangat serius, sehingga Allah tekankan untuk tidak mencuri timbangan misalnya. Nah, kemudian dibawalah ke pasar anak ini. Dan ternyata anak ini kemudian mengatakan kepada ayahnya, itu orang ahli surga, ini orang ahli neraka. Dia tahu. Kemudian ayahnya tanya, kenapa kamu bisa tahu? Tertulis di jidatnya bahwa orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka. Artinya orang ini orang baik dan orang ini orang-orang yang buruk, seperti itu. Orang ini orang baik, orang ini orang buruk. Dia tahu, walaupun tidak berkenalan, bahkan tidak tahu namanya, tapi dia bisa tahu, oh ini orang baik, oh ini orang buruk, karena tertulis di jidatnya dalam bentuk cahaya, kata anak ini. Kemudian selesai dari pasar, dia pulang si anak ini. Kemudian setelah pulang anak ini, keesokan harinya orang tuanya membawa lagi dia ke pasar, dan subhanallah, di kehadirannya di pasar yang kedua kalinya, dia sudah tidak bisa membedakan orang baik dan orang buruk. Kemudian ayahnya bertanya, kenapa kamu sudah tidak bilang lagi ini baik, ini buruk? Kemudian kata anaknya, iya karena sudah tidak terlihat lagi cahaya di jidatnya, bahwa ini orang baik, ini orang buruk. Kemudian kaget si ayahnya. Apa gerangan yang menyebabkan hilangnya kemuliaan anak ini? Dia tanya kepada anaknya, kamu kemarin karena anak ini gak pernah keluar rumah kecuali kemarin itu ke pasar. Kemudian ditanyakanlah, apa yang terjadi dengan anak ini? Kemudian anak ini bercerita bahwa saya biasa saja di pasar. Cuman ada satu momentum yang kemudian ayahnya menjadi tahu. Kata anak ini, dia cerita ada kurma yang jatuh dari tempat jualannya orang, penjual kurma itu jatuh, dan kemudian si anak ini mengambilnya dan kemudian memakannya. Maka posisi kurma itu subhat, tidak diketahui kehalalan dan keharamannya. Oleh anak ini dikonsumsi dan hilanglah kemuliaannya. Yang telah dijaga selama 14 tahun oleh orang tuanya, hilang karena memakan kurma yang subhat, yang tidak jelas posisinya secara hukum. Jadi karena itu diantara sikap wara, hati-hati, waspada adalah dalam hal-hal yang sifatnya mengkonsumsi, baik itu memakan, meminum, ataupun melakukan apapun yang memasukkan ke dalam tubuh kita
dari makanan, minuman atau apapun yang sifatnya harus kita hati-hati. Tahu tentang kehalalannya. Baik kehalalan makanan ataupun minuman itu secara zat dia diperbolehkan dalam Islam untuk dimakan, ataupun kehalalan mendapatkannya dari sumber yang juga dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu menjadi sangat penting di dalam Islam, di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Batasannya, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, batasannya kalau sesuatu itu kamu ketahui keharamannya, kemudian tiba-tiba ada selentingan, ada kabar, ada kamu membaca kitab, ada kamu mendapatkan satu ceramah yang mengatakan, oh enggak ada pendapat yang menghalalkannya, maka sikap wara ini memilih untuk tidak memakannya, tidak melakukannya. Jadi kalau hukum asalnya kita tahu, oh ini haram, kemudian ada selentingan, satu dua kitab atau satu dua pendapat yang menyatakan kehalalannya, maka seorang yang bersikap wara dia akan meninggalkan hal itu. Atau hal-hal yang kita masih imbang. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram, maka seorang yang mau serius mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan berhati-hati dengan meninggalkan hal-hal yang masih imbang posisinya. Oh, ini bisa jadi halal, bisa jadi haram. Kecuali hal-hal yang sifatnya jelas kehalalannya, atau hal-hal yang sebaliknya dari yang pertama. Kita ketahui hukum awalnya dia halal, tapi kemudian ada selentingan-selentingan yang mengatakan haram, maka itu masih diperbolehkan untuk dikonsumsi atau untuk dilakukan. Karena hukum dasar dan hukum terbesarnya adalah halal atas sesuatu itu. Baik itu dimakan, dipakai, maupun dilakukan. Segala sesuatu. Karena itu kita dapati kisah-kisah dari para ulama yang besar, yang tersohor, itu sikap wara ini, sikap kehati-hatian ini. Misalnya salah seorang ulama besar yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini beliau diceritakan oleh para muridnya, kalau dalam sehari tidak menemukan hal-hal yang betul-betul halal untuk dikonsumsi, beliau memilih untuk berpuasa. Kalau tidak menemukan sesuatu hal yang halal untuk dikonsumsi, beliau memilih untuk berpuasa. Karena sikap yang sangat berhati-hati dalam urusan halal dan haram, dalam urusan baik dan buruk, dalam urusan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain dikisahkan Ibn Al-Mubarak, salah seorang tabi'at tabi'in yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah kembali dari Al-Quds di Palestina. Dia kembali ke Basrah, kembali ke Irak, hanya karena mau mengembalikan bolpen, mau mengembalikan alat tulis yang kebawa dari Basrah dan bukan milik dia. Jadi dia kembali dari perjalanan di zaman dahulu, dari Palestina beliau kembali ke Irak, ke Basrah, hanya karena nggak sengaja nyelip satu alat tulis di tempat dia bawa, di tas semacamnya. Maka kemudian dia kembali untuk mengembalikan, karena statusnya yang subhat, yang tidak jelas statusnya. Dan dia meyakini itu haram kalau dia ambil, kalau dia pakai. Dia kembali dari satu perjalanan yang sangat jauh. Kemudian kisah lain misalnya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham juga begitu. Beliau pernah kembali dari satu perjalanan dari Khurasan yang sekarang Iran ke Syam yang sekarang Suriah, melakukan perjalanan di zaman dahulu. Naik onta, bisa jadi jalan kaki, perjalanan di zaman dahulu.
Kembali hanya karena ada hal-hal yang sifatnya syubhat yang kebawa di dalam kantongnya. Ada barang yang kebawa di kantongnya, kemudian beliau kembali. Hanya untuk mengembalikan. Bahkan dikisahkan seorang ulama pernah dia dipanggil oleh satu orang di kampung. Misalnya ada satu orang di sini, di perumahan ini, yang dia ini sendiri hidupnya. Gak ketahuan anaknya ini di mana sudah, keluarganya ini sudah di mana, gak ketahuan. Tiba-tiba kemudian dia sakit, dan sampai di satu malam dia sakaratul maut. Dipanggillah seorang ulama besar, kemudian untuk menemani sakaratul mautnya orang ini. Akhirnya dia temani, dia bacakan ayat suci Al-Quran, kemudian dia minta orang ini bersyahadat, dan begitu orang ini ditarik nafasnya, ditarik nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah 1 detik ditarik nyawanya, kemudian kata ulama ini, matikan semua lilin yang ada di rumah ini. Karena pencahayaannya kan di zaman dahulu memakai lilin. Matikan semua lilin. Dimatikan oleh murid-muridnya, oleh orang kampung itu. Kemudian ditanya kepada ulama itu, kenapa? Apakah memang sunnahnya setelah orang meninggal itu mematikan semua cahaya? Enggak, kata dia. Tapi 1 detik setelah orang ini wafat, maka cahaya yang ada di rumah ini milik ahli waris. Yang kita masih belum memiliki izin untuk memakainya. Sehingga kita harus berhati-hati dengan mematikannya. Sampai kita mendapatkan izinnya. Sikap wara, hati-hati. Begitu ketatnya sehingga betul-betul menjauhi hal-hal yang tidak mutlak, jelas kehalalannya itu dijauhi. Baik itu makanan, minuman, pakaian, kemudian kelakuan. Hal-hal kan sekarang ini di akhir waktu seperti saat ini, di masa seperti saat ini, di mana informasi berkeliaran kemana-mana, di mana banyak hal-hal baru yang kita tidak ketahui status hukumnya. Orang perdebatkan tentang masalah ini dan masalah itu. Maka kalau kita menjadi seorang yang mau serius mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memilih untuk meninggalkan sesuatu yang kita tidak ketahui kehalalannya secara mutlak. Oleh karena itu, di antara kemudian penyangga dari sikap wara ini menurut para ulama, di antaranya Imam Ghazali, kemudian Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di antara penyangga dari sikap wara ini yang pertama adalah ilmu. Oleh karena itu mencari ilmu agama dalam perspektif Imam Ghazali adalah sesuatu yang sifatnya wajib. Karena itu yang akan membimbing, menjadi guidance kita dalam hidup di dunia sehingga selamat di akhirat kelak. Ilmu agama. Ilmu agama seperti apa yang wajib? Ilmu agama yang kaitannya dengan diri kita dan keluarga kita. Secara hukum. Oh, saya masih belum mau berangkat haji. Maka ilmu tentang manasik haji belum wajib kepada kita. Tapi kalau kita mau berangkat haji, maka wajib hukumnya mempelajari segala sesuatu tentang ibadah haji. Jadi segala sesuatu yang kaitannya dengan ilmu agama dan terkait dengan diri kita, maka wajib hukumnya kita tahu secara mutlak hukum tentang sesuatu tersebut. Oh, saya bekerja di luar negeri. Maka harus memiliki ilmu tentang makanan-makanan dan minuman-minuman yang berada di sana, status hukumnya halal atau haram. Karena itu penyangga dari sikap wara, sikap berhati-hati. Selama belum diketahui, tunda untuk mengkonsumsinya, tunda untuk melakukannya, tunda untuk memakainya. Sikap wara. Karena itu tiang utamanya adalah ilmu. Disinilah pentingnya ilmu agama. Karena itu diwajibkan oleh Imam Ghazali ilmu agama. Agar kita tahu status hukum dari segala sesuatu, minimal sesuatu yang kaitannya dengan diri kita. Jangan sampai kita tidak tahu sesuatu yang kaitannya dengan diri kita, walaupun hanya sekali. Seperti berangkat haji sekali, itu harus kita tahu ilmunya secara pasti.
Apalagi hal-hal yang sifatnya sehari-hari, pekerjaan kita, makanan kita sehari-hari. Dan bukan hanya status zatnya, tapi mendapatkannya bagaimana caranya. Harus jelas. Ketika masih belum jelas, maka sebaik-baiknya adalah ditinggalkan terlebih dahulu. Bukan ditinggalkan, ditangguhkan, ditunda untuk melakukannya, memakannya, dan lain sebagainya. Seperti Sufyan Ats-Tsauri yang berpuasa dulu. Kalau belum tahu status hukum makanan atau minuman yang beliau akan makan dan minum setiap harinya. Kemudian pilar kedua yang penting adalah berkumpul dengan orang-orang yang alim, berkumpul dengan orang-orang yang mengerti dalam perkara dan urusan agama. Dia memiliki ilmu tentang agama. Karena apa? Sehingga kita memiliki akses untuk bertanya kepada dia tentang sesuatu yang kita tidak tahu kaitannya dengan agama. Karena kita diperintahkan fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu enggak tahu tentang sesuatu, maka tanyakanlah kepada orang yang tahu. Jadi pilar kedua adalah berkumpul dengan orang-orang yang mengetahui hal-hal yang sifatnya tentang agama, sehingga kita bisa setiap saat untuk bertanya hal-hal seperti ini, status hukumnya seperti apa. Karena kenapa? Karena perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala ini perjalanan suci. Perjalanan yang suci. Kalau kita sedikit saja kemudian bermain-main dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bisa mengganggu perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salah satu hadis qudsinya, Ya ibna Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku ciptakan engkau di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fala tal'ab, maka jangan main-main. Seriuslah dalam hal-hal yang sifatnya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan disepelekan. Ad-dinu yusrun, kata Rasul. Agama ini mudah, tapi jangan disepelekan. Karena agama ini sudah mudah, maka jangan kamu sepelekan agama ini. Kadang kita menyepelekan. Maaf, jangankan hal-hal yang sifatnya subhat, hal-hal yang sifatnya haram, kadang kita menyepelekan. Sekali-kali gak puasa, oke lah. Bahkan kita anak-anak muda itu kadang sesekali minum khamr gak apa-apa lah. Sekali ini aja. Sekali ini aja judi gak apa-apa lah. Sekali ini aja melakukan hal-hal yang haram. Sekali ini cuman sekali setahun. Karena kita lagi perjalanan bersama teman-teman kantor kita ke puncak untuk istirahat. Sekali-sekali bro, lakukan yang haram, gak apa-apa. Kadang kita sesekali, karena sifatnya sekali-sekali. Padahal jelas dalam hadis, fala tal'ab, jangan main-main tentang hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu perlu ada sikap wara, serius dalam beragama. Hati-hati dalam segala sesuatu yang kaitannya dengan agama ini. Dunia ini permainan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Tapi kita kadang, na'udzubillah min dalik, serius dalam hal-hal yang sifatnya main-main, dan main-main dalam hal-hal yang sifatnya agama. Dalam bekerja, karena urusannya dengan jenjang karir kita sebagai pegawai negeri sipil, karena kaitannya dengan jenjang posisi kita di kantor, maka kita serius sekali. Kerja itu ibadah, tapi kita serius hanya karena mau mengejar pangkat yang sifatnya duniawi. Seorang misalnya di militer, karena mau mencari melati atau bintang polisi, serius. Padahal ini permainan. Semua dunia ini permainan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifatnya dunia ini sementara, kata Allah. Sangat sifatnya sementara. Jangankan kata Allah, kata kita mungkin.
Kadang kita ini punya anak gak kerasa sudah, baru kemarin kita main-main dengan dia kecil, sekarang sudah SD. Tiba-tiba sudah dimintai uang untuk kuliahnya. Seperti satu kedipan mata. Sehingga diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam salah satu sabdanya bahwa saking takutnya dan hati-hatinya beliau SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan seperti belum selesai langkahnya ini, itu dunia sudah selesai. Karena sedikitnya umur dunia ini di mata beliau. Maka sangat berhati-hati. Nah, kita kadang di hal-hal yang sifatnya permainan itu serius. Tapi di hal-hal yang sifatnya serius, yaitu agama, kita main-main. Contoh konkretnya seperti ini. Ada tamu, rekan kerja kita, atau calon yang akan memberikan proyek kepada kita. Datang ke rumah misalnya jam 5:30 maghrib. Kemudian baru memulai pembicaraan, tiba-tiba azan maghrib. Kemudian dia lanjutkan pembicaraan ini. Nantilah. Ini tamu penting. Karena kalau gagal ini proyek, saya bisa dipecat dari pekerjaan. Atau bisa gak naik pangkat kita di pekerjaan. Sehingga kita selesaikan. Sampai lewat itu waktu maghrib. Atau sampai terlambat kita mau sholat maghrib. Bukan pada awal waktunya. Padahal kalau dipikir-pikir, yang mau memberikan rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang ini. Orang ini hanya perantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita serius dengan dia, main-main dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal seharusnya kita serius dengan Allah, dengan orang ini ya gak begitu serius, karena dia hanya perantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah gak kasih, mau datang 1000 orang seperti ini, proyeknya gak akan datang kepada kita. Nah, kita sering salah kemudian memprioritaskan sesuatu. Atau hal yang kadang kita lakukan adalah ketika sakit. Suatu hari kita membaca bagaimana riwayat tentang akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW, akhir hayatnya para ulama. Itu penting bagaimana menekankan dalam kondisi seberat apapun, sesakit apapun, mereka tetap serius dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang sakit, misalnya sakit yang begitu berat, atau sakit yang menyebabkan kita keringet dingin atau malas sudah melakukan apapun. Kita serius ke dokter, tapi tidak serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya masih bisa berdiri, sholat duduk aja lah. Toh ini sakit gitu. Tapi ke dokter, berdiri ke dokter, naik ke mobil atau naik gojek, naik motor, kemudian kita ke dokter. Karena kenapa? Seolah-olah yang mau menyembuhkan ini dokter. Padahal fahuwa yashfi, Allah yang akan menyembuhkan kamu, bukan dokter ini. Dokter ini hanya perantara. Begitu kita lebih yakin kepada dokter, bukan hanya keyakinan di hati, tapi kita tunjukkan, kita lebih serius ke dokter dan meninggalkan sholat kita misalnya, atau menunda sholat kita, mengentengkan sholat kita dengan duduk, maka itu berarti adalah syirik. Syirik yang lembut. Karena kenapa? Karena seolah-olah yang menyembuhkan adalah dokter. Dari sikap kita, dari pandangan kita itu seolah-olah yang seperti itu. Maka itu penting melihat akhir hayatnya para ulama-ulama besar dan Nabi Muhammad misalnya. Nabi Muhammad di akhir hayatnya, beberapa hari menjelang wafat, memanggil kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke rumahnya. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah menantunya, dipanggil ke rumahnya. Kemudian kata Nabi Muhammad, gopoh aku sampai ke masjid. Sampai ke mimbar masjid. Digopoh karena sudah tidak mampu berjalan lagi. Digopoh ke mimbar masjid. Kemudian minta berpegangan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau pegang tongkatnya. Kemudian kumpulkan semua orang muslim yang ada. Kemudian dikumpulkanlah semua orang di masjid. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, saya merasakan ini adalah akhir hayat saya. Maka saya tidak ingin
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tidak sebaik-baiknya manusia yang bertemu dengan penciptanya. Saya tidak ingin melakukan pertemuan yang tidak sempurna dengan zat yang maha sempurna. Karena itu, kalau ada yang merasa saya punya utang dengan kalian, atau saya punya salah dengan kalian, maka acungkan tangannya. Nabi Muhammad SAW, seorang yang maksum, yang terbebas dari segala bentuk dosa, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tapi beliau dengan rendah hati katakan, mungkin ada yang saya gak tahu, saya lupa, saya gak sengaja, saya gak ngeh. Maka sahabat semua menangis. Kemudian kata sahabat, jangankan sesuatu yang salah, sesuatu yang kurang saja tidak pernah engkau lakukan, wahai kekasih Allah. Sesuatu tidak sempurna saja tidak pernah engkau lakukan kepada kami. Ketika engkau memberikan kebahagiaan, sempurna engkau berikan kebahagiaan kepada kami. Kemudian tiba-tiba muncul satu orang mengangkat tangannya. Dilihatlah oleh semua sahabat. Celaka orang ini. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad punya salah pada dia, seorang budak hitam. Kemudian kata Nabi Muhammad, maju, gak apa-apa, maju ke depan, maju dia ke depan. Kemudian, apa yang engkau tuntut dari aku? Cepat, kata Nabi Muhammad, aku ingin terbebas, segera terbebas dari segala urusan yang bisa mengganggu perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata orang ini, dulu ketika peperangan, pernah engkau wahai Nabi meluruskan barisan dengan menusuk-nusuk perutku. Sehingga kemudian ada rasa sakit di perutku. Maka hari ini saya ingin membalas rasa sakit itu. Maka kemudian kata Nabi Muhammad, silahkan engkau segerakan pembalasan ini. Diberikan tongkat itu kepada orang ini. Budak hitam yang kata sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, yang setiap hari kumpul sama Nabi Muhammad melakukan hal yang tidak sempurna saja kepada mereka tidak pernah. Ini seorang budak yang sesekali bertemu dengan Nabi Muhammad menuntut. Celaka orang ini, kata para sahabat. Kemudian kata Nabi, lakukan pembalasan agar aku tenang. Sampai kemudian kata budak ini, Nabi, saya ketika ditusuk-tusuk olehmu waktu itu dalam keadaan tidak menggunakan pakaian sebagai pasukan. Maka saya meminta engkau juga ketika aku tusuk sekarang dalam keadaan tidak berpakaian. Dalam keadaan terlihat bagian atas perutnya. Jadi bagian atas perutnya itu terlihat. Maka kemudian disingkap oleh Nabi Muhammad SAW. Disingkap bagian atas perutnya, lakukanlah pembalasan itu. Agar aku segera terbebas. Menangis semua sahabat. Kemudian dia lempar ini budak, tongkatnya, beliau peluk Nabi Muhammad SAW dan beliau cium perutnya. Kemudian kata budak ini, demi Allah, engkau tidak pernah melakukan sebesar biji zarrah pun kesalahan kepada siapapun, justru engkau melakukan segala kesempurnaan kepada lawan maupun kawanmu. Aku mengada-ngada tentang cerita itu karena apa? Karena aku ingin mencium perutmu sehingga ada sentuhan antara bibirku dengan tubuhnya Nabi Muhammad SAW untuk aku bawa nanti sebagai saksi bahwa aku adalah orang yang pernah bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW dan sentuhan itu di bibirku akan aku jadikan saksi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku pernah disentuh oleh kekasihmu sehingga relakan aku untuk masuk surgamu bersama Rasulullah SAW. Berhati-hati. Beliau maksum, suci, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa, kecil besar, sengaja tidak disengaja, tapi berhati-hati dalam beragama sehingga keluar mengatakan ayo yang mungkin. Sehingga sudah sepatutnya kita memiliki sikap wara.
Hati-hati dalam beragama. Apalagi menyangkut haknya orang lain. Kata Nabi Muhammad, demi Allah, kesyahidan itu tidak akan bisa menghapus hutang kita, baik hutang materi ataupun imateri kepada orang lain. Orang yang mati syahid adalah orang dengan kematian yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menghapus semua dosa kita kecuali satu, adalah hutang. Baik itu sifatnya materi ataupun imateri. Berhati-hati dalam segala sesuatu. Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakan engkau untuk beribadah, maka jangan main-main dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sikap wara, sikap berhati-hati terhadap sesuatu yang syubhat. Apalagi sesuatu yang jelas keharamannya. Jauhi. Karena kenapa? Karena begitu masuk ke dalam tubuh, maka dia akan merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan, ketika sesuatu itu sifatnya haram, maka sesuatu itu akan mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kalau sesuatu itu sifatnya halal, kalau kita wara, berhati-hati dalam memakan sesuatu, meminum sesuatu, melakukan sesuatu, memakai sesuatu, kalau kita menjaga kehalalannya secara pasti, maka itu akan memperbaiki dan menyempurnakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 5 hal. Yang pertama adalah menjadikan hati bercahaya dan peka terhadap sesuatu yang baik. Kalau kita sudah wara, berhati-hati, kita akan peka kepada sesuatu yang baik. Mungkin tidak punya ilmunya tapi peka. Seperti anak tadi yang saya ceritakan di awal ceramah. Peka. Oh, ini orang baik, oh ini orang buruk. Kalau kita, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kalau kita wara, berhati-hati, Allah akan berikan cahaya kepekaan kepada kita tentang sesuatu yang baik. Karena kadang sesuatu itu di luar kontrol kita, kebaikan dan keburukannya. Ada orang nggak tahu bahwa itu buruk, dia paksakan segala cara, sehingga kemudian akhirnya dia terjebak dalam keburukan itu. Ada orang yang nggak tahu halal haramnya, tiba-tiba ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak melakukan sesuatu itu. Baru setelah sesuatu itu terjadi, dia tahu, oh saya tidak melakukannya karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Peka, karena sesuatu yang jelas. Kemudian yang kedua adalah menimbulkan rasa khasyah, takut dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering orang bertanya, bagaimana caranya khusyuk dalam sholat? Maka waraklah kita. Berhati-hatilah tentang hal-hal yang haram. Pakaian kita ketika sholat. Sholatnya sah sholatnya secara hukum, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda pergi haji pakai uang haram, sah hajinya. Anda pakai sajadah haram ketika sholat, sah sholatnya. Tapi kalau kita mau melakukan sholat itu sebagai perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dengan begitu. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memberikan dorongan suci dalam hati untuk melakukan hal-hal yang sifatnya ibadah. Kalau kita sudah wara, hati didorong untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, membebaskan seorang dari tipuan dunia dan menjadikan dia cinta kepada akhirat. Karena ingat, dunia ini tipuan. Kadang kita sudah mau menjauhi, tapi karena tipuan dunia kita terjebak dalam kecintaan kepada dunia. Sikap wara akan menjauhkan kita dari kecintaan kepada dunia dan jebakan-jebakan dunia. Karena dunia ini menjebak. Kadang kita menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya tersier, mewah-mewahan, hedonis. Tapi kadang anak kita yang minta. Kadang istri kita yang minta. Kalau sudah istri yang minta, kadang kita gak bisa nolak. Kalau yang sudah minta anak, kita gak bisa nolak. Akhirnya kita terjebak dalam kecintaan kepada dunia. Bukan karena kita, tapi karena istri anak kita. Atau karena bos yang ngajak ke tempat-tempat yang diharamkan. Kalau kita tolak, pekerjaan kita terancam. Akhirnya kita terjebak. Nah, agar kita terjauh dari jebakan-jebakan yang sifatnya dunia, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, diantaranya, utamanya adalah dengan wara, berhati-hati. Dan yang terakhir adalah menjadi faktor terpenting dalam terkabulnya doa dan amalan kita.
Kadang berdoa sudah 1 tahun minta anak, gak kunjung punya anak. Sudah 1 tahun minta harta, gak kunjung punya harta. Pengen punya rumah sudah 20 tahun. Dalam sholat kita, dalam doa kita, pengen punya rumah tapi gak pernah dikabulkan masih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penyebabnya? Maka cek lemari kita, pakaian kita sudah halal semua atau tidak. Cek makanan kita sudah halal semua atau tidak. Minuman kita, hubungan kita dengan orang, ada haknya orang yang kita ambil atau tidak. Ketika kita bersih dengan kewaraan, dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu kata Allah, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, akan menyebabkan amalan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan ini tidak pasti sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita belum pasti sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan amalan, doa saja kalau tidak disertai salawat kepada Nabi Muhammad, dikatakan tidak akan sampai tembus ke langit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan ini tidak ada jaminan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata Nabi Muhammad, nanti di akhirat ada orang-orang yang muflis, bukan mukhlis. Kalau mukhlis orang-orang yang ikhlas, muflis itu orang-orang yang bangkrut. Amalannya banyak tapi kasarabin, seperti fata morgana amalannya. Karena kenapa? Karena ada penyakit-penyakit dalam amalannya. Sholat terus tapi untuk pencitraan, untuk kebanggaan, menyebabkan kita sombong, merasa diri paling benar, paling suci. Seperti cuka yang masuk di dalam madu, kata Nabi Muhammad dalam hadisnya yang lain. Mengotori, banyak hal yang mengotori amal kita sehingga tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wara adalah jalan terbaik untuk memastikan amal dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang harus kita perhatikan, harus kita pegang erat-erat di dalam hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sesama manusia. Hati-hati, apalagi menyangkut hati. Menyangkut hati orang lain, hati-hati. Kadang kita halah bercanda aja, bercanda tapi masuk ke hati dia. Nggak ridho hatinya, maka itu bisa menjadi penghalang kita nanti masuk surga. Bercanda, kita nggak ngerasa kelewatan. Tapi kan perasaan orang, nggak tahu kita perasaan orang. Kita bercanda, akhirnya kita nggak tahu perasaan orang, dia tersinggung, dia tidak ridho hatinya, itu jadi masalah nanti di akhirat bagi kita. Agama ini mudah, maka jangan sepelekan, fala tal'ab. Jangan bermain-main dengan agama ini karena sudah sangat mudah. Jadi menyangkut, apalagi menyangkut hati orang lain. Karena kalau kita hubungan kita dengan Allah ini kan gampang. Sekali taubat habis semua dosa kita. Sekali tobat habis, tapi kalau menyangkut orang lain itu akan berbahaya. Apalagi menyangkut hati yang kita tidak bisa deteksi. Karena itu sebaik-baiknya manusia adalah yang wara. Khairudinukum al-wara, kata Nabi. Sebaik-baiknya dari agama ini, dari agamamu, dari cara kamu mengamalkan adalah dengan wara, dengan berhati-hati. Kalau kita masih belum tahu, hindari, tunda untuk makan, minum, melakukan sesuatu, memakai sesuatu dan lain sebagainya. Itu mungkin sebagai pelajaran bagi kita semua di subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniai kita sikap wara, sikap yang berhati-hati dalam segala hal, dalam menjaga hubungan kita dengan sesama manusia, baik lahir maupun batin, dalam menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga Allah karuniai sikap wara, sikap hati yang berhati-hati, sikap pikiran yang berhati-hati, sikap tubuh yang berhati-hati dalam segala hal itu, sehingga kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam jalan yang luas menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita bisa meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam kesempurnaannya tetap berhati-hati. Tetap berhati-hati kepada siapa saja yang kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.